Coba kamu ingat, terakhir kali kamu membuka dompet atau kartu kredit untuk membeli sesuatu. Mungkin sebuah jaket baru, sebuah buku yang direkomendasikan teman, atau bahkan hanya cemilan di minimarket. Apa yang membuatmu memutuskan untuk membelinya? Apakah karena kamu benar-benar butuh, atau ada alasan lain yang tidak kamu sadari? Di era modern ini, kita tidak lagi hanya membeli sebuah produk, kita membeli perasaan, kita membeli status, kita membeli identitas. Dan di balik semua itu, ada strategi pemasaran yang sangat cerdas, yang bekerja bukan dengan cara berteriak di depan kita, melainkan dengan berbisik langsung ke dalam pikiran kita. Mereka tahu betul apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan bahkan apa yang kita takutkan. Selama ini, mungkin kita berpikir bahwa kita adalah pembeli yang rasional. Kita membandingkan harga, membaca ulasan, dan mempertimbangkan kebutuhan. Tapi, faktanya, seringkali keputusan pembelian kita didorong oleh emosi dan dorongan bawah sadar yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pemasar. Ini bukan tentang menyalahkan mereka. Ini tentang membekali diri kita dengan pengetahuan. Karena satu-satunya cara untuk memutus jebakan ini adalah dengan menyadari bahwa jebakan itu ada. Hari ini, kita akan memulai perjalanan untuk membongkar 3 jebakan psikologi pemasaran yang paling kuat. Kita akan lihat bagaimana mereka bekerja, dan mengapa kita begitu rentan untuk terjebak di dalamnya. Setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat iklan dengan cara yang sama lagi. Coba bayangkan ini, kamu sedang asyik menonton film, dan tiba-tiba ada jeda iklan. Yang muncul bukan sekedar iklan biasa, tapi seorang aktor atau aktris favoritmu. Ia terlihat sangat menawan, tersenyum ramah, dan memegang sebuah produk. Katakanlah, sebotol minuman ringan. Aktor itu tidak banyak bicara, tapi senyum dan kehadirannya saja sudah membuatmu merasa nyaman. Pikiranmu langsung menghubungkan, aktor ini orang yang hebat, dia sukses, dia karismatik, pasti minuman yang dia pegang juga hebat. Inilah yang disebut halo effect. Istilah ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Secara tidak sadar, pikiran kita mengambil semua perasaan positif yang kita miliki terhadap seseorang, dalam hal ini, sang aktor, lalu memindahkannya atau memancarkannya ke produk yang ia promosikan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini berakar dari cara otak kita bekerja. Kita suka mencari jalan pintas. Alih-alih mencari tahu sendiri apakah minuman itu enak atau tidak, otak kita langsung membuat kesimpulan cepat. Jika orang yang aku kagumi memakainya, pasti itu produk yang baik. Rasanya lebih mudah dan lebih aman untuk percaya begitu saja. Tapi kalau kita pikirkan lagi, apakah benar ada hubungan antara bakat akting seseorang dengan kualitas sebuah minuman? Tentu saja tidak. Tapi itu tidak penting bagi pikiran kita saat itu. Yang penting adalah ilusi yang diciptakan. Bisa jadi aktor itu sendiri bahkan tidak menyukai minuman tersebut. Dia hanya dibayar untuk mengiklankannya. Tapi, karena kita sudah terlanjur mengaitkan citra positifnya dengan produk itu, kita jadi merasa punya alasan untuk membelinya. Kita membeli bukan karena rasanya, melainkan karena janji terselubung yang datang bersamanya. Kalau kamu minum ini, kamu akan jadi sedikit lebih mirip dengannya. Kamu akan punya sebagian dari aura kesuksesannya. Ini adalah jebakan yang paling halus. Dia tidak menipu kita dengan kata-kata, tapi dengan citra. Dia membuat kita membeli sebuah produk, bukan karena kualitasnya, tapi karena ilusi bahwa produk itu akan membuat kita merasa lebih baik, lebih keren, atau lebih sukses, seperti idola kita. Coba kamu bayangkan sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan. Kamu melihat 2 toko yang menjual barang sejenis. Toko pertama terlihat sepi, hanya ada 1 atau 2 orang di dalamnya. Sementara toko kedua, ramai sekali, sampai antreannya mengular. Otakmu, tanpa disadari, akan langsung memberikan sinyal, toko yang ramai pasti lebih bagus. Kamu mungkin akan memilih untuk masuk ke toko yang ramai. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, jumlah orang yang membeli menjadi sebuah bukti. Inilah yang disebut the social proof atau ikut-ikutan orang banyak. Kita cenderung menganggap bahwa jika banyak orang melakukan hal yang sama, maka keputusan itu pasti benar dan aman. Insting ini sudah ada dalam diri kita sejak zaman nenek moyang. Dulu, mengikuti kawanan adalah cara untuk bertahan hidup. Jika semua orang di suku lari ke arah tertentu, kita pun ikut lari,
Karena kita berasumsi mereka tahu ada bahaya atau ada sumber makanan di sana. Kita tidak punya waktu untuk berpikir. Kita hanya perlu bertindak. Pemasar modern menggunakan insting kuno ini dengan cara yang sangat cerdas. Mereka tidak lagi perlu meyakinkan kita dengan kualitas produk. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa sudah banyak orang lain yang yakin. Contohnya bisa kita temukan di mana-mana. Di toko online, ada tulisan produk paling laris, sudah terjual 1000 unit, atau disukai oleh jutaan pengguna. Di media sosial, kita melihat video ulasan produk dengan jutaan penonton dan ribuan komentar positif. Semua itu dibuat untuk satu tujuan, memberi kesan bahwa produk tersebut sangat populer dan banyak orang sudah membuktikan keunggulannya. Pikiran kita pun akhirnya mengambil jalan pintas. Alih-alih melakukan riset mendalam, kita langsung berpikir, masa sih semua orang salah? Pasti produk ini memang bagus. Kita merasa aman karena kita mengikuti jejak orang lain. Padahal, kita tidak tahu apakah sebagian dari orang yang membeli itu puas atau tidak. Kita membeli bukan karena kebutuhan atau ulasan pribadi, tapi karena kita percaya pada jumlah orang yang ada di sana. Kamu sedang menjelajahi toko online atau media sosial, dan tiba-tiba matamu menangkap tulisan yang mencolok. Mungkin tertulis, stok terbatas, dengan warna merah terang, atau diskon berakhir dalam 24 jam, lengkap dengan hitungan mundur yang terus berjalan. Apa yang kamu rasakan? Detak jantungmu mungkin sedikit lebih cepat. Ada rasa panik yang tiba-tiba muncul. Itulah jebakan scarcity marketing, atau pemasaran kelangkaan, yaitu jebakan cepat-cepat habis. Jebakan ini bekerja dengan memanfaatkan salah satu ketakutan terbesar manusia, takut kehilangan kesempatan. Psikologi menunjukkan bahwa kita lebih takut kehilangan sesuatu daripada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Pemasar tahu persis hal ini, dan mereka menggunakannya sebagai senjata utama. Mereka menciptakan rasa urgensi, baik itu nyata atau hanya dibuat-buat. Mereka membuat kita berpikir, jika tidak beli sekarang, barang ini akan habis selamanya. Atau kalau tidak beli sekarang, aku akan ketinggalan diskon besar ini. Pikiran kita yang tadinya rasional dan hati-hati, tiba-tiba menjadi kacau. Kita tidak lagi punya waktu untuk berpikir logis. Yang ada di pikiran kita hanyalah satu hal, bertindak sekarang atau menyesal nanti. Semua pertanyaan seperti apakah aku butuh barang ini? Atau apakah harganya benar-benar pantas? Langsung dilupakan. Pikiran kita hanya fokus pada rasa takut akan kehilangan. Taktik ini sering digunakan pada acara-acara khusus seperti Harbolnas, atau yang kita kenal sebagai Hari Belanja Online Nasional, di mana diskon besar hanya berlaku dalam waktu singkat. Biasanya ada pada malam hari saat tanggal dan bulan kembar, misalnya 10-10. Pada saat itu jutaan produk menawarkan diskon besar, tapi dengan tulisan mencolok, flash sale 30 menit, stok terbatas hanya untuk hari ini, atau promo berlaku hingga tengah malam. Semua itu sengaja dirancang untuk memicu kepanikan dalam diri kita. Mereka tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual ketakutan akan kehilangan kesempatan. Pikiran kita terdesak, kita merasa harus mengambil keputusan saat itu juga. Padahal kita bisa saja memikirkannya lebih matang. Atau saat suatu produk dibilang sebagai edisi terbatas. Semua itu dirancang untuk membuat kita bergerak cepat dan impulsif, tanpa memberi kesempatan bagi otak kita untuk berpikir jernih. Pada akhirnya, kita mungkin membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Kita membeli bukan karena nilainya, melainkan karena didorong oleh rasa takut dan panik. Jebakan ini membuat kita rela mengeluarkan uang demi barang yang sebenarnya tidak begitu kita inginkan, hanya karena kita tidak mau melewatkan kesempatan yang ada di depan mata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti berbelanja selamanya? Tentu tidak. Solusinya bukan menghindari toko, melainkan menguasai pikiran kita sendiri. Langkah pertama dan paling penting adalah kesadaran. Saat kamu melihat iklan yang sangat menarik, atau sebuah produk yang tiba-tiba membuatmu ingin membelinya, coba berhenti sejenak. Jangan langsung ambil dompet. Tarik napas dalam-dalam, dan tanya dirimu pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Apakah aku benar-benar butuh barang ini? Apakah aku terpengaruh oleh siapa yang mengiklankannya? Apakah aku hanya membeli ini karena banyak orang lain yang sudah memilikinya? Apakah aku merasa panik karena ada tulisan, stok terbatas atau waktu promo, yang membuatku terdesak?
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu memberikan kesempatan kepada pikiranmu untuk kembali logis. Kamu memecahkan sihir yang diciptakan oleh iklan. Kamu tidak lagi menjadi sasaran yang mudah, melainkan seorang pembeli yang cerdas dan berdaulat. Pada akhirnya, membeli sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dan inginkan akan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada membeli karena terpengaruh. Kuasai pikiranmu, dan kamu akan menguasai keputusan-keputusanmu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.